DRL terus seperti apa Bang Ajis? Iya, untuk DRL kita lagi progres untuk apa namanya pemeriksaan. Ini kita masih koordinasi. Terkait laporan apa Bang? Ini ada laporan yang di Jabar. Berarti penyidik Jabar hari ini datang ke Polda. Berapa orang, Bang? Ada DRL itu sebagai saksi ya. Iya. Pastikan dulu ya. Iya. Waktu itu Berarti bukan laporan doktif juga? Ya, Laporan doktif juga nggak sih, Pak? yang Perusahaan. Berarti yang dari HS ya? belum Yang tahu. Bandung ya Polda Yang Jabar. dari HS. Oke sih. Ya, yuk. Yuk. Doktif yang jawab yuk. Ya. Yuk, Doktif mau Boleh, geser boleh, ya. bisa. Ya gimana Doktif? Tadi Sebentar. Oke. Yaudah yuk. Belum. Makanya kan Doti bilang enak lawyer yang dulu. Dan dulu tuh enak banget profesional. Kalau sekarang melihatnya kayak baperan. Ngapain sih baper? Oke. Ya, oke. Yuk. Oke, Doktif tadi sudah ada datang pengacara dari DRL Bang Betul. Ajis. Tadi kan sudah nanya apa yang belum dijawab ya? Katanya laporan di Polda Jabar. Betul, laporan di Polda Jabar berarti bener ya, betul ya. Berarti terus atas apa? Dia nggak jawab apa-apa? Belum tahu laporan terkait apanya. Tapi menjadi saksi. Saksi sebagai saksi. Sudah naik sidik betul? Sebagai saksi terlapor atas pelaporannya Doktif dan juga atas pelaporannya dari HS. Oke, itu jawab. Ya, karena itu yang Doktif tahu saat ini ya seperti itu. Yang jelas kalau dari Doktif udah pasti memang laporannya Doktif karena dia tersangka DRL diduga sudah memfitnah Doktif terang-terangan mengatakan bahwa Doktif menggunakan stafnya dia untuk menjatuhkan nama dia. Ya, itu adalah fitnah yang sangat keji. Ya, dan sekarang saatnya dia mempertanggungjawabkan itu semua dalam kondisi dia sedang berada di dalam tahanan. Ya, nah kalau misalnya dia tidak berani menghadapi, Doktif kali ini menggunakan busana oranye. Ya, jadi di sini Doktif bilang semangat korsa, ya, semangat solidaritas. Ya, Doktif supaya kamu nggak malu karena selama ini kan kamu sering banget menjelekkan Doktif, menyerang Doktif melalui akun-akun buzzer receh kamu. Doktif hadapi kamu dengan baju yang sama. Ya, tapi Doktif bajunya ini bukan baju yang seperti yang kamu gunakan, ya. Ini baju dengan desainer tertentu, ya, tetapi mencerminkan bahwa Doktif tidak takut dengan warna oranye sama sekali. Selama yang Doktif sampaikan adalah kebenaran, tidak sedikit pun Doktif akan mundur. Apalagi melawan manusia seperti itu. Ya, jadi kamu yang memfitnah Doktif, kamu yang mencemarkan nama baik Doktif, pertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ya, jangan karena dulu selama kamu masih di luar petentang-petenteng menggunakan akun-akun buzzer, sekarang di dalam kamu ketakutan untuk berhadapan dengan Doktif. Itulah mental ngecut. Ya, masa kalah Dok? Dok, ini kan tadi berarti hari ini laporannya untuk dua. Untuk Laporan dugaannya Doktif seperti dan itu, betul. Jadi yang Doktif dengar dari malaikat kecil, ya itu kan ada cenayang lah sedikit lah ya, gitu. Jadi memang ada, dan bahkan tadi Doktif tanya juga ke teman-teman wartawan dari mana kalian tahu hari ini, ternyata memang dari lawyernya sendiri juga yang bilang akan melakukan pendampingan ya hari ini. Jadi emang teman-teman wartawan ini kan juga tahunya sebenarnya dari lawyernya sendiri seperti itu, ya. Oke. Dok, kedugaan keterlibatan istrinya. Oh iya, jadi memang di sini juga Doktif ingin menanyakan kepada teman-teman penyidik bagaimana dengan dugaan keterlibatan pasal 55 terhadap istrinya. Kenapa? Karena mereka berdua menjual bersama-sama. Ini juga yang ingin Doktif tanyakan kepada tersangka DRL saat bertemu. Ya, Doktif ingin menanyakan. Gitu. Kenapa? Istrinya ini ikut menikmati kok hartanya. Baik. Ikut menikmati kok dugaan penjualan produk-produk ini. Harusnya bertanggung jawab. Baik. Dan juga dugaan TPPU. Ya, yang sampai saat ini belum juga terdengar. Gitu. Oke? Oke. Kalau misalnya Ini ini yang di sini. hal positif. Iya, makanya aku tuh kalau untuk menjadi tersangka kembali paling makan sama teman-teman aja. Nggak ada potong-potong kambing gitu dok. Kalau potong kambing kan emang kita mau buat kan sesuatu hal yang rutin tapi kita tidak pernah mempertontonkan. Kalau perihal Oke. laporan Henny Sagara tadi kan sebelumnya Doktif pernah Sebagai saksi namanya kita di Polda disebut-sebut juga dan Betul. pemeriksaan itu seperti apa dok? Jabar. Betul. Jadi kalau Dokter dipanggil itu sebagai dugaan ada keterlibatan tentang buzzer. Tetapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, memang buzzer tersebut tidak pernah mengenal Dokter. Tidak kenal, tidak ada aliran dana, jadi sama sekali jadi terputus di situ.
Ya, jadi akhirnya tidak ada kelanjutannya dan memang Doktif tidak pernah terlibat, tapi giringannya kan sampai detik ini seolah-olah kayak Doktif terlibat perbuzzeran, memframing atau memblack campaign bisnis orang, padahal tidak akan pernah terbukti. Memeras pun tidak akan pernah terbukti. Baik, baik dok. Oke, thank you ya. Terima kasih.